merujuk kepada esensi agamanya begitu. Bukan, katanya artinya selamat Islam itu, benar nggak? Iya, dari kata salam, salim, dan aslam. Lebih baik bertanya di Kodemus daripada menyimpulkan sesuatu yang harus saya luruskan. Iya, Berulang nanti pekerjaan saya. Belum nanya aja. Ya. Oke, ini ngomong selamat. Jadi aman itu kan selamat nih. Ya, kata aman itu. Iya, masalahnya apa? Jadi kita kadang sering ya mendengar orang itu ke tempat tujuan itu aman nggak tempat itu ya. Berarti menolak arti selamat itu. Nah sekarang Musa pun Uni sebut tadi kan, sekarang orang Yahudi itu berpegang kepada Taurat, Mazmur atau Zabur Daud ya. Nah bagaimana dengan Islam? Monoteisnya sama nggak dengan Yahudi dengan Islam? Oke. Yang mengatakan monoteistik kami sama dengan Yahudi itu bukan kami, tapi orang Yahudi sendiri. Rabbi Ben Abrahamson, saya DM sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau konflik di Maroko, itu kawan saya baru 1 bulan, dia harus pergi ke Mesir, karena memang ada konflik internal di sana. Cuman yang nggak semuanya selalu viral di di media ya. Bahkan dia mau pulang aja agak susah waktu itu. Tapi ala kulli hal gitu, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya, untuk apalagi tujuannya untuk belajar dan mendalami ilmu kayak gitu. Bang Nandar ataupun Uni Rifa ya. Ana pamit ya. Siap. Masya Allah. Ya, sebelumnya ana ucapin jazakumullahu khairan katsira wa zadakumullahu ilman nafi'an. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, aduh sorry Tante Mika, gua nggak lihat. Ada si Mika nggak, Uni? Tante Mika, gua nggak lihat, sumpah demi Allah. Aku tadi tuh fokus sama layar aja, nggak lihat komen. Coba naik, Mika. Aduh, sorry, gua nggak lihat komen, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya tadi ada dari Bang Milo ya typingan tadi. Yang mana Bang sih? Milo support. Akhirnya aku Ada dari banyak tadi di atas. Bang Masya- Milo langsung typing. Aku support Yonatan Nandar 1 tahun Aramai. Masya Allah. Masya Tabarakallah. Allah. Luar Alhamdulillah. biasa. Aku baca typingan aja tadi, tahu nggak Bang Nandar? Aku baca typingan aja netes air mata aku loh. Baca typingan dari Bang Milo. Ya aku soalnya nggak lihat ini Sumba, aku nggak lihat aku nggak lihat typing sama sekali. Aku tadi fokus banget jelasin. Sorry ya. Nah, iya. Nah, itu tuh. Baca Bang Milo tuh. Aku support setahun Nandar tadi Masya Aramai, Allah. guys. Siap, Bang. Mana? Nah, ya. Milo suami itu. Kok nggak ada? Ya Allah ya Rabbi. Ada. Oh iya. Masya Allah. Nah, Ya Bang Milo, Masya Allah tabarakallah nih kecipratan Nandar, rezeki diri Pak. tuh baca Bang Milo di bawah tuh. Udah Bang. udah diam terlambat. Kasih Bang, luar biasa nih. Alhamdulillah kan Alhamdulillah. tadi pagi baru Nandar ngomong Bang Milo gini. Kan saya cerita dengan Nandar Bang Milo. Uni Masya Allah rezeki Uni luar biasa. Semoga ketularan kata dia. Tapi ketularan beneran kan? Iya. Lah, alhamdulillah aku bisa akhirnya. Alhamdulillah. Bang Milo tabarakallah ya. Masya Allah. Nandar itu sudah bisa bahasa Ibrani. Jadi sekarang lagi mendalami bahasa Aramaik. Ini bahasa Arab. Saran saya Nandar, jangan sekarang dulu belajar bahasa Aramaik. Jangan ya. Perdalam dulu bahasa Arab. Tahun Ya. depan baru belajar bahasa Aramaik. Biar Masya Allah. fokusnya Nandar sekarang ini belajar bahasa Arab. Kenapa? Pertama gini, walaupun antum mampu untuk mempelajari kedua bahasa ini, tapi biar antum fokus dulu dengan saya 1 tahun ini bahasa Arab kita. Masya Allah. Nah, nanti target sampai tidak sampai baru pindah ke bahasa Aramaik, minimal bahasa Arab sudah mengerti dasar-dasar nahwu sorof dan segala macam. Karena kalau antum belajar 2 bahasa dalam 1 tahun, khawatirnya kemampuan itu mengganggu bahasa yang dua-duanya, jadinya ndak fokus satu bahasa. Jadi Ya. insya Allah tahun depan aja Bang Milo sponsori bahasa Aramaik. Kan toh Bang Milo juga mensponsori kita kan untuk Ya, bahasa ya. Arab dan bahasa Inggris ini. Masya Allah, Kan Bang Milo sudah masukkan sudah investasi di Mesiah. Masya Allah. Udah invest di betul. Mesiah. Bang Milo betul sama kayak Unirifa. Jadi jangan sekarang. Soalnya sekarang aku kan usianya sudah 30 tahun ya. Kalau kemarin-kemarin kan masih 25, masih jadi masih belum bisa apa ya, multitasking lah ya. Maksudnya takutnya gak masuk malah ya. Takutnya gagal nanti. Iya. Biar apa ya, efektif lah ya. Waalaikumsalam. Sabar ya Pak Jiwang ya. Lanjut dulu Nandar. Ya biar efektif Bang Milo, terima kasih atas kebaikannya. Mudah-mudahan setelah saya bahasa Arabnya bisa, tapi Bang Milo jangan merasa ini ya, nanti kalau Bang setahun yang lalu kan saya ditawari gitu. Jangan, maksudnya jangan. Saya nanti kan gini, Oh, siap. Mesiah Begitu, ini Pak, ya. kan mari kita doakan gini loh. Mesiah ini doakan umur panjang. Bang Milo itu kan Benar, nanti ya. koordinasi dengan Mesiah. Saya ingatkan nanti Nandar sudah selesai bahasa Arab Bang Milo. Saya lapor ke Bang Milo nanti. Nandar sudah selesai bahasa Arabnya 1 tahun, kita sponsori dari Mesiah, dan Mesiah itu kontributornya Bang Milo. Bang Milo yang invest di Mesiah. Nah, nanti Bang Milo melalui Mesiah, saya ingatkan, oh iya kemarin Bang Milo macam mana dengan Nandar? Apakah Nandar continue untuk belajar Aramaik? Oh iya Uni. Nanti Bang Milo kan langsung invest Mesiah lagi yang ini Nandar. Artinya Bang Milo itu dia akan support apologet yang serius untuk belajar. Dari dulu Bang Milo sudah bilang begitu. Uni kalau beli buku yang mahal-mahal nanti kabari saya. Buku apa yang mahal Uni tak bisa beli, nanti bilang saya. Bang Milo sudah bilang begitu. Dan insya Allah alhamdulillah Bang Milo merealisasikan ucapannya dengan investasi untuk mengkuliahkan Goldian. Sudah ada tahap awal biaya untuk Goldian di Mesiah, dan antum sudah lihat kan saldo kita di Mesiah.
Nanti tinggal, dan saya pun untuk kuliah S2 juga ada kontribusi dari Bang Milo. Artinya Bang Milo memang fokus untuk ilmu pengetahuan para apologet. Jadi buat teman-teman apologet yang memang serius untuk belajar, insya Allah Bang Milo akan support. Bukan cuma Bang Milo saja, ada beberapa orang, dan saya juga berharap Nandar menguasai beberapa bahasa untuk value-nya, supaya nanti Nandar tidak hanya nongkrong di Komal Indonesia. Saya berharap nanti Nandar berada, bahkan kalau perlu Nandar seminar nanti di luar negeri nanti kalau sudah bisa bahasa Aramaik, Ibrani, Arab, Aramaik, Inggris. Yang 4 bahasa nih, jangan Spanyol gua. Waduh. Bahasa Ibrani alhamdulillah 3 tahun sudah. Ibrani 3 tahun kan aku sudah belajar tuh sama More Safri. Nanti ini bahasa Arab. Setelah bahasa Arab, Aramaik, setelah Aramaik, Inggris. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu, mohon doanya. Oh, ya enggak? amin. Amin ya rabbal alamin. Kan saya udah bilang Nandar, kalau niat kita itu adalah niat untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya. Coba nggak dari tidak disangka-sangka saja kan hati Bang Milo digerakkan. Artinya gini, kalau niat kita untuk ilmu, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau untuk beli handphone, beli laptop akan disulitkan sama Allah, karena itu bukan hal yang menjadi urgensi kita, walaupun terkadang itu hawa nafsu. Maka yang akan dimudahkan Allah itu yang betul-betul untuk memuliakan agama Allah. Intinya niatkan aja memuliakan agama Allah, jangan muliakan diri sendiri, karena kalau kita sudah muliakan agama Allah, banyak pun orang menghina kita, memfitnah kita, tidak akan pernah berhenti kita dimuliakan oleh Allah. Seperti itu, aku udah mengalami itu kok. Tabarakallah. Enak kalau circle-nya enak itu apa, saling menasehati, saling mengingatkan ya. Masya Allah. Mantap. Insya Allah. Kita sapa Ini dulu penghujat, Bang Jiwang. ini Dari penghujat tadi satu Bang nih, Jiwang mau turun ini, penghujat Jiwang. satu nih. Bang Jiwang tadi mau tanya, Assalamualaikum Bang Jiwang, ada yang mau disampaikan Bang Jiwang? Tadi tapping naik, mendapat tidak tahu ada yang mau disampaikan kepada Bang Nandar? Ya. Ini Bang, saya mau tanya, sebab aku lihat labnya Uniripa tadi tentang hari Natal itu. Tadi siang nih. Agama Bang Jiwang ini apa ya? Ya Allah, Muslim tapi awam, aku mau belajar Oke, apa yang mau ditanyakan Bang Jiwang? tentang hari Natal itu nih. Betulkah itu peringatan hari siapa, Dewa Matahari itu? Bukan? Iya, Saturnalia. Jadi Natal itu melanjutkan tradisi Saturnalia. Saturnalia ini perayaan Dewa Saturnus, atau juga perayaan Dewa Sola Invictus atau Sol Invictus atau Dewa Matahari. Itu historis. Oh, bukan kelahiran Nabi Isa kita ya? Tidak ada kelahiran Yesus disebutkan tanggal 25 Desember itu tidak ada. Oh, udah jelas itu di Bible itu, Bu. Ini. Ya memang tidak ada di Bible. Kalau ada di Bible ya silakan saja tunjukkan kelahiran Yesus. Berarti haram bagi kita ya, Uni ya. Kalau kita Bagi ikut kita haram. Kenapa? Hampir saja langit terbelah ketika ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Lalu kita mau mengikuti tradisi kaum pagan yang mengatakan Tuhan beranak dan diperanakkan, atau Tuhan ulang tahun. Nauzubillah min zalik. Ya Allah nih, makasih Uni, ini ilmu ini. Sebab kita orang awam namanya ya orang Natalan, kita ikut Natalan kan, kayak gitu. Nauzubillah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan kepada kaum itu. Karena kita nggak tahu, aku sangka kan itu kelahiran Nabi Isa. Kalau Ternyata tidak itu- tahu, Allah akan memaklumi. Tapi kalau sudah tahu diulangi, itu namanya ingkar kepada Allah. Kalau sudah tahu jangan diingkari. Kalau udah tahu, insya Allah tidak akan pernah berlaku sama saya, sama anak keturunan. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Itu syirik. dari- Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Iya, itu dari tadi siang Uni aku pingin nanya yang sebetulnya nih. Ya. Oke, jadi kesempatan naik lah tadi. Ya, oke. Sudah jelas berarti ya? ya itu saja. Sudah Uni. paham? Baik. Nah, saya Oke, nonton terima di bawah. kasih banyak. Oke, Siap, makasih Uni ya. Makasih Bang Sama-sama. Nanda. Semangat. Apalagi Ya, sama-sama, Kang. Siap. Bukan nih, ternyata orang mungkin kita harus seujon juga ya, harus seujon ya. Kalau ada orang pakai apa topi sandal mungkin karena mereka nggak tahu nih, Salam. makanya kita wajib memberikan informasi dan ilmu bahwa itu nggak boleh gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu, Iya. asal ikut-ikutan aja. Banyak yang nggak tahu dan asal ikut-ikutan itu, atau banyak yang berdalih untuk menghargai orang Kristen itu banyak kok.
banyak kok. Keluarga saya tuh ada ya yang apa namanya yang bukan keluarga deng ya, bukan keluarga, tapi adalah yang menganggap bahwa loh kan kita nggak mengimani, kita kan cuma menghormati mereka. Saya mengatakan bahwa ketika kita menghormati mereka, apakah kamu mau menghormati orang yang menyembah kepada manusia dan mengatakan Tuhan punya anak? Itu kan mengerikan sekali. Itu ada aja yang mau naik itu. Dia tadi minta nomor HP Nandar, kayaknya ada perlu dia. Jadi gini ya teman-teman, ketika kalian mengucapkan selamat Natal, artinya seperti ini. Waalaikumsalam. Bang Nandar bentar, aku cuma naik bentar aja, ada malam. Minta nomor WA, ada yang butuh sama Bang Nandar, please, penting. Tadi sudah dikasih bukan? Kan ada teh. Nih. Ini aku kasih nih. Ini aku kasih. Sebutin aja. Oke. Bentar. Nggak, aku lupa tadi dia minta, cuman aku belum kasih. Ada yang Ya, butuh sama Bang Nandar, nanti di Betul. Ya. Oke, Ada yang mau ngirim duit buat Nandar. Amin. Ya. BR 2M loh. BR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku lanjutkan tadi ya teman-teman ya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, sama halnya kalian mengucapkan selamat lahir ya Tuhannya. Selamat lahir ya Tuhannya ya teman Kristen ya, sama seperti itu. Bayangkan ya, perkataan itu dicatat, dipertanggungjawabkan. Apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita, itu yang akan dipertanyakan. Ketika kalian menyatakan mengucapkan selamat Natal kepada orang oten-oten, maka secara tidak langsung kalian menyatakan Tuhan mereka memang dilahirkan. Bahaya. Jadi berislam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Ya, gampang tapi tidak digampang-gampangkan. Kita terikat dengan syariat, kita terikat dengan aturan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Maka kata Bang Yonatan Nandar tadi, yang di sini dibawakan oleh Uni Rifa tadi, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Ya, itulah yang harus kita sebagai umat Islam harus belajar, harus mencari ilmu, harus mencari sanad guru kita. Buat teman-teman yang mungkin yang selama ini lupa atau lalai, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah kelalaiannya dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Lanjut Uni. Ya, silakan kalau ada. Tema kita hari ini masih tema yang tadi. Saya sudah janji, insya Allah hari ini saya akan berbagi beberapa tema-tema edukasi. Mungkin saya akan buka literasi saya yang sudah lama saya jarang presentasikan, dan mungkin saya akan presentasikan hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi hal-hal pokok atau krusial dalam ilmu kristologi perbandingan agama atau ilmu teologi. Nah, mungkin saya akan tunjukkan beberapa di antaranya. Ini menjadi hal yang penting untuk dibahas ya. Yang pertama adalah materi konsep ketuhanan. Jadi materi konsep ketuhanan ini menjadi materi yang paling penting karena ini adalah aspeknya untuk keselamatan. Kalau kita salah memahami siapa Tuhan, maka ini adalah asbab kita masuk neraka jahanam. Sebenarnya ini juga yang dipahami oleh Kristen, karena kalau ada orang yang salah memahami Tuhan, salah paham tentang Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Tentang Tuhannya saja sudah salah dalam pemahaman. Nah, ini yang pertama. Nah, tentang Tuhan ini tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak betul-betul beriman kepada kitab suci yang benar-benar kitab suci. Maka materi kedua yang penting juga untuk dalam dialektika lintas iman adalah materi tentang esensi kitab suci. Apakah seseorang itu bisa membuktikan kitabnya suci, ataukah apakah seseorang itu mampu menunjukkan alasan dia mengatakan kitabnya kitab suci. Kemudian materi yang ketiga, kalau kita bicara tentang kitab suci ini dibawa oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dalam agama samawi. Mereka disebut sebagai nabi atau nabiyah. Dalam keyahudian ada nabi perempuan, di Islam memang tidak ada rasul yang diutus. Dan materi nabi ini penting untuk kita kaji, karena kalau kitabnya sudah benar, kalau Tuhannya sudah benar, penyampai firmannya tidak benar, bisa jadi dua-duanya salah. Kalau nabinya nabi palsu, maka Tuhan yang diusung oleh nabi palsu ini, kitab yang dibawa oleh nabi palsu ini bisa jadi adalah palsu juga. Maka tiga materi ini sangat berkesinambungan. Yang keempat,
materi selanjutnya adalah ending dari apa yang kita imani ini, yaitu materi tentang keselamatan. Tentang materi keselamatan ini penting kita kaji karena kita harus tahu bagaimana cara selamat dan konsep keselamatannya seperti apa. Kemudian materi selanjutnya adalah pembahasan yang sangat sering dibahas antara Islam dan Kristen, ini bergesekan di antara siapa Yesus, bagaimana Yesus, dan apa itu Yesus ya. Nah, artinya ini materi yang sangat penting juga tentang membandingkan Isa dan Yesus. Kemudian ada materi juga yang tak kalah pentingnya untuk dibahas karena sumber-sumber keyakinan dari orang-orang Kristiani dan sumber-sumber literatur yang beredar di agama Samawi itu tidak jauh dari sikap-sikap dari siapa Bani Israel. Maka penting kita mempelajari sikap-sikap Bani Israel agar kita tahu layak atau tidak mereka dipercaya omongannya. Kemudian kita akan menambahkan value orang-orang yang masuk ke Komal ini untuk memberikan edukasi terkait Islam dengan saintifik, itu apa kesinambungannya. Itu juga bagus untuk dibahas. Materi selanjutnya adalah esensi manusia, esensi iblis, dan esensi malaikat. Dan kemudian bagaimana wanita diperlakukan dalam iman Islam dan Kristen, ini juga menjadi materi penting untuk dibahas dalam dunia dialektika lintas iman. Dan yang juga tak kalah pentingnya adalah banyaknya klaim-klaim sepihak dari orang-orang akan divalidasi oleh sejarah perjalanan agama-agama tersebut. Nah, inilah beberapa materi, 10 materi yang saya sudah buatkan teman-teman silabusnya, dan insya Allah akan saya presentasikan pelan-pelan kepada teman-teman semua, singkat padat. Tapi sebelumnya tentu saya berharap teman-teman yang naik ke sini adalah teman-teman yang bisa nyambung dalam bicara, artinya mengerti dengan bahasa Indonesia, tidak bermasalah dengan telinga dan kognitif, dan teman-teman mampu menjadi manusia normal di sini. Karena saya tidak mau membuang waktu saya untuk menghadapi kalian yang adalah orang-orang yang tidak menghargai diri kalian sebagai manusia. Oke, sebelum Nikodemus dan Amir berbicara, silakan di-mute dulu. Saya akan paparkan materi-materi yang sudah saya sebutkan, mulai dari konsep ketuhanan sedikit ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, konsep itu artinya adalah produk pikiran, cara pemahaman, sesuatu yang abstraksi dari apa yang menjadi persepsi manusia. Maka itu adalah konsep. Hasil berpikirnya manusia, maka itu adalah konsep. Di Kristen ada yang namanya adalah konsep Trinitas. Sebetulnya Trinitas ini kalau dikatakan konsep itu tidak tepat, karena Trinitas ini adalah produk berpikirnya manusia tentang Tuhan. Kalau Trinitas ini dikatakan konsep, maka orang Kristen konsekuensi logiknya percaya Tuhan bisa terkonsep, alias Tuhan bisa dihasilkan oleh produk pikiran. Sementara di dalam Islam Allah tidak pernah terkonsep. Allah itu diketahui oleh umat Islam berdasarkan informasi wahyu, bukan hasil berpikir manusia. Sifat-sifat Allah adalah siapa Allah, esensi Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Maka mengetahui sifat-sifat Allah bukan dari hasil pengetahuan empirik atau pengetahuan by experience, tetapi pengetahuan by wahyu. Itu kenapa dikatakan informasi tentang hal-hal yang gaib di dalam Al-Quran itu adalah kalam ilahi atau wahyu. Kalau ada orang-orang yang mengklaim dia mengetahui tentang Tuhan karena by experience dan by empirik, maka patut dicurigai orang ini nabi, karena agama Samawi ketika memperkenalkan Tuhan itu melalui lisannya para nabi ataupun para malaikat. Jadi kalau ada orang yang memberitahukan tentang Tuhan dan tidak ada landasannya kepada kitab suci dan apa yang disampaikan para nabi, maka bisa jadi orang itu sendiri adalah nabi, atau dia adalah malaikat, atau jangan-jangan dialah Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu tentang Tuhan kecuali Tuhan yang memberitahukan tentang dirinya. Nah, kalau kita bicara tentang tauhid, tauhid itu adalah prinsip pada dasarnya. Boleh juga dikatakan konsep sesuai dengan esensinya dan tidak menyalahi aturan. Tidak ada di dalam Al-Quran sama sekali dikatakan Allah itu tauhid, tapi sifat Allah dikatakan adalah ahad. Maka ahad adalah sifat Allah by pewahyuan diinformasikan kepada kita. Tauhid adalah bagaimana cara kita mengahadkan Allah dengan mentauhidkan. Maka tauhid ini sah sebagai konsep karena ini adalah hasil berpikir, memikirkan Allah, maka kemudian menyatakan dengan ikrar bilisan, maka kemudian mentasdik bil qalbu dan diamalkan di rukun-rukunnya. Inilah iman. Inilah iman menurut agama Islam. Nah,
Kemudian kalau kita lihat gesekan antara Islam dan Kristen terkait tauhid dan Tritunggal. Orang-orang Islam tidak pernah bermasalah tentang siapa Allah, berapa Allah. Tidak ada sama sekali denominasi Islam yang sesat sekalipun. Saya tidak katakan bahkan ada sekte-sekte yang mengklaim dia sebagai Islam, bahkan pemikirannya ada yang sesat, di antaranya seperti kaum Syiah, kaum Ahmadiyah, yang difatwakan oleh para ulama, jumhur ulama, bahwa mereka menyimpang. Maka tidak ada pertentangan dan percanggahan antara kita dengan mereka tentang berapa jumlah dan siapa Tuhan. Kenapa? Karena tentang Tuhan itu eksplisit dikatakan bahwa Allah itu ahad. Ya, seperti itu. So, teman-teman, sekali lagi kita sampaikan bahwa tentang Al-Quran, tentang Islam itu sangat very clear, ya. Bukan hal yang bias dan ambigu seperti yang ada di dalam kekristenan. Kenapa kita katakan bias di kekristenan? Karena di kekristenan itu dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, tetapi ada tapinya. Ehad atau satu-satunya Tuhan dalam perspektif orang Kristen itu tidak clear, tidak dikatakan satu-satunya. Kenapa? Satu sih Tuhannya, tapi jadi di Kristen itu Tuhannya satu, ada tapinya, tapi tiga. Nah, ini yang dikatakan sebagai ajaran yang menyimpang dari ajaran samawi, ajaran monoteistik yang tidak murni. Ajaran Tritunggal bukan monoteis murni, tapi ajaran yang tidak jujur kalau menurut saya. Kenapa? Mengatakan percaya Tuhan satu tapi tiga, maka itu pernyataan kontradiktif alias tidak jujur. Nah, dan kalau kita tunjukkan dalil-dalil tentang ketauhidan Allah selain beberapa di dalam Al-Quran dan ayat-ayat ya Al-Wahid, kemudian Al-Ahad, maka Nabi Muhammad SAW sendiri gamblang menjelaskan tentang tauhid dan mengajarkan tentang tauhid ini. Mungkin saya tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang tauhid dari beberapa hadis. Saya akan tunjukkan. Hadis-hadis tentang tauhid itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Saya tunjukkan kepada Anda semua. Ini hadis yang sangat eksplisit menjelaskan tentang tauhid, ya. Bagaimana kemudian di Islam itu segala sesuatunya sangat very clear dan sangat memudahkan akal manusia dan tidak merepotkan pemikiran manusia. Saya tunjukkan di sini dalam hadis sahih, ijma' para ulama menyatakan ini sahih, Bukhari nomor 6824. Di sini dikatakan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus, ya, dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, Nabi berpesan. Jadi perintah eksplisit mentauhidkan itu ada. Berbeda dengan Kristen mengatakan Tritunggal itu tidak ada eksplisit tapi implisit atau dianggap tersirat, ya. Itu pun representasi dan tafsiran mereka. Sementara tentang ajaran tauhid itu bukan tafsiran tapi nyata-nyata ada Rasulullah ajarkan. Wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini perintah jelas tentang tauhid dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arabnya itu ayyuwahidullah. Inilah kesinambungan dan jelas sekali bahwa ajaran tauhid dalam Islam itu pertama tidak bias dan tidak ambigu, yang kedua datang dari ring satunya dan sangat jelas eksplisit diperintahkan. Bertolak belakang dengan kekristenan, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Musa tidak pernah mengajarkan Trinitas, Ibrahim tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yang mengajarkan Trinitas adalah orang yang tidak ada kaitannya dengan Yesus bernama Tertullianus di abad kedua dan mantan penyembah pagan yang tentu mengerti tradisi tentang Tuhan tiga tapi satu atau Tuhan satu tapi tiga, karena memang sebelum adanya Trinitas sudah ada yang namanya aliran Triad Capitoline. Nah, jadi perbandingan antara Islam dan Kristen menyangkut ajaran fundamental tentang konsep ketuhanannya ada 5 poin perbedaannya. Pertama adalah perbedaan eksplisit sifat Tuhan dinyatakan satu-satunya tanpa tapi ada di Al-Quran. Di Kristen ada ayatnya menyatakan Tuhan itu satu-satunya tapi diinterpretasikan berbeda dan dibuatkan doktrin berbeda. Karena Yesus berkata Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, dan orang Kristen merepresentasikan bahwa Echad maksudnya tiga tapi satu, walaupun itu tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang
orang Yahudi. Yang kedua, kata tauhid adalah kata yang tidak muncul ribuan tahun kemudian, tapi datang oleh orang yang membawa Al-Quran dan bernama Nabi Muhammad SAW, dan itu diajarkan menjadi perintah esensi yang fundamental, perintah yang sangat fundamental. Ya, seperti yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah memerintahkan untuk menjadikan dakwah pertama sekali adalah mentauhidkan Allah. Tapi Tritunggal itu tidak datang dari Yesus dan murid-murid Yesus, tapi datang dari Tertullianus. Tapi umat Kristen mengatakan, mengklaim bahwa Trinitas ada dalam Bible dengan merepresentasikan, mentafsir apa-apa yang ada dalam Bible yang tidak sama sekali kaitannya dengan Trinitas. Yang ketiga, dalam Islam, tauhid itu adalah konsep dan prinsip yang mana bukan Tuhan yang terkonsep, tetapi bagaimana cara memahami Tuhan yang terkonsep. Di Kristen, Tritunggal itu Tuhan yang terkonsep, karena Tritunggal itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Artinya ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang transenden. Artinya Tuhannya bisa diakal-akali karena memang Tuhannya dipahami dengan akal, tapi mereka mengklaim Tuhannya tidak bisa dipahami dengan akal. Artinya ini sangat kontradiktif. Yang keempat, ya, tentang tauhid ini tidak ada perpecahan di dalam Islam, tapi tentang Trinitas banyak sekali denominasi di Kristen yang berbeda pandang tentang Trinitas. Di antaranya orang-orang Oneness, GO, dan juga orang-orang Saksi Yehova. Artinya Trinitas ini tidak menjadi aliran yang dianggap benar oleh seluruh orang yang mengaku Kristen. Banyak denom-denom besar yang juga menolak Tritunggal, bahkan mampu membuktikan bahwa Tritunggal adalah ajaran yang tidak berasal dari Bible. Dan yang terakhir adalah tentang tauhid ini tidak ada di Al-Quran sama sekali, karena Allah tidak terkonsep. Kalau ada perkataan Allah adalah tauhid, makanya Allah itu terkonsep. Karena Allah tidak terkonsep, transenden, maka pengetahuan kita tentang Allah datang dari pewahyuan, maka kita hanya tahu tentang Allah dari apa yang disampaikan. Jangan mengada-ada tentang Allah. Nah, kalau di Kristen yang tidak ada di kitabnya pun mereka bisa menjelaskan, seperti hypostatis union. Itu tidak diajarkan dalam Bible. Homoousios itu bahkan bertentangan dalam Bible. Jadi doktrin homoousios ditentang oleh perkataan Yesus. Dalam Al-Quran 99 asma wa sifat, itulah esensi Allah. Ini tentang Trinitas dan tauhid, perbandingannya yang perlu teman-teman apologet dan teman-teman Islam pahami untuk dijadikan bahan diskusi dengan orang-orang Kristen. Supaya mengkerucut diskusinya, jangan bicara sesuatu yang di luar tema itu, pastikan bisa menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Bahas tentang esensi secara epistemologis dan juga secara ontologis, maka akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak perlu membahas sesuatu yang kau tidak ketahui. Contoh, ketika kau bertanya kepada kami umat Islam, apakah Tuhanmu bisa kau lihat bagaimana wujudnya? Sedangkan Tuhan kalian yang nyata-nyata hadir di abad pertama menurut klaim kalian dan berbentuk manusia, kalian pun tidak bisa memastikan bagaimana bentuk rupanya, melainkan kalian berimajinasi membuatkan gambaran-gambaran tentang Yesus, lalu kan percayai bahwa itu adalah Tuhan. Jadi tolong pertanyaannya ilmiah. Kalau tidak bisa pertanyaannya ilmiah, lebih baik kalian belajar dulu cara bertanya yang baik. Nah, untuk lanjut diskusinya, teman-teman Kristen boleh bertanya di sini kalau kalian awam. Kalau kalian berilmu pengetahuan, boleh kalian buka kamera dan silahkan kalian tunjukkan kapabilitas kalian kepada kami supaya kami bisa menemani kalian diskusi. Kenapa kami tidak melayani diskusi orang-orang awam? Karena kami tidak mau merendahkan diri kalian, karena kalian tanpa sadar mempermalukan diri kalian. Mungkin kalian tidak malu karena mungkin bagi kalian itu mempermalukan diri sendiri itu bukan peristiwa memalukan, ya, seperti itu. Oke, di sini ada dua orang yang akan saya sapa. Nikodemus, silakan perkenalkan agamanya. Kan sudah sering nih, saya kan di luar semua itu, semua agama. Ya, saya tidak ingat. Silakan agamanya apa? Ya, nama saya ada di Alkitab. Oke deh, saya Kristen. Ini saya tanya ini kan tentang arti ya. Oke, Kristen. Ya.
Oke. Jadi arti Muslim itu kan berserah diri dan Islam itu selamat. Salah. Muslim itu artinya orang-orang yang berserah diri, karena Iya, Muslim itu berserah merujuk kepada diri, orang. iya. Islam itu merujuk kepada esensi agamanya, begitu. Bukan, katanya artinya selamat Islam itu, benar nggak? Iya, dari kata salam, salim, dan aslam. Lebih baik bertanya Nikodemus daripada menyimpulkan sesuatu yang harus saya luruskan. Berulang nanti deh, pekerjaan saya. Belum nanya selamat aja. ya. Oke, ini ngomong selamat. Jadi aman itu kan selamat nih. Ya, kata aman itu. Iya, masalahnya apa? Jadi kita kadang sering ya mendengar orang itu ke tempat tujuan itu aman nggak tempat itu ya. Berarti menolak arti selamat itu. Iya kan? Kamu bisa nggak membedakan antara damai, selamat, dan kata-kata rasa keamanan, bebas dari bahaya, kemudian perlindungan? Gini, Nikodemus, lebih baik belajar bahasa Indonesia dulu, membedakan antara Kok nggak ngerti nih? Nikodemus, Kan aman gini, itu kan- saya sudah bilang saya tidak mau berdebat dengan orang awam. Bukan Saya tidak mau. berdebat, saya ingin ini. Ya, silakan. pendapat. Gini. Nikodemus, kamu buka KBBI dulu. Coba kamu buka KBBI, kamu cross check di situ apa arti kata salam, apa arti kata damai. Emang pakai kamu saja dulu ya. Damai apa selamat nih? Ya udah, ini aja tadi orang yang berserah diri tadi ini. Kamu saya gini loh Nikodemus, sebelum kamu berbicara banyak, coba kamu buka KBBI, apakah arti aman dan selamat ya itu sama atau tidak? Karena diksi itu juga dipakai ya, aman, ada penekanan dalam bahasa itu, aman, selamat, itu ada perbedaannya. Nah, untuk supaya saya tidak buang waktu menurunkan value saya yang ingin membahas hal yang lebih tinggi daripada ini, silakan kamu belajar dulu KBBI, jangan saya yang ngajarin KBBI ya. Jadi aku nggak Silakan. bahas itu tentang apa Judaisme itu kan. Nah, tadi kan Uni ngomong monoteisme kan, Judaisme itu kan seperti Uni bilang tadi samawi ya. Nah, sekarang Musa pun Uni sebut tadi kan. Sekarang orang Yahudi itu berpegang kepada Taurat, Mazmur atau Zabur Daud ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Monoteisnya Apanya? sama nggak dengan Yahudi dengan Islam? Oke, yang mengatakan monoteistik kami sama dengan Yahudi itu bukan kami, tapi orang Yahudi sendiri. Rabbi Ben Abrahamson, saya DM sendiri, mengatakan konsep ketuhanan kita sama. Artinya kami sama-sama murni, pure, monoteis. Beda dengan Kristen, mengklaim diri monoteis, pada dasarnya esensinya adalah triteos. Ada yang triteos setara, ada yang triteos subordinat. Oke, benar juga ya. Tapi Yudaisme itu berafiliasi dengan siapa? Apakah dengan Islam? Apa dengan Trinitas itu? Yudaism itu etnik, tidak ada afiliasi. Agama tidak ada afiliasinya. Yang namanya agama yang diturunkan oleh Tuhan itu bukan berafiliasi, tapi apa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim secara benang merahnya itu sama dengan yang diajarkan kepada Nabi Musa. Namun ada syariat-syariat yang berbeda karena timeline turunnya para nabi ini berbeda, zamannya berbeda. Ada hukum-hukum yang ada di zamannya Nabi Adam tapi tidak ada di zaman Nabi Musa, ataupun sebaliknya. Nah, dulu di zaman Nabi Adam, anak dengan anak boleh dinikahkan ya, karena tidak ada manusia lainnya. Orang sedarah boleh dinikahkan ya, boleh, karena nggak ada lagi mau nikah sama siapa lagi. Nah, tetapi di zaman Musa, karena perkembangan manusia sudah banyak, maka semakin lama antara darah dengan darah itu tidak diizinkan lagi karena berdampak buruk bagi kesehatan. Maka kalau di zamannya Nabi Adam, bisa dikatakan dulu anak-anak Nabi Adam itu bisa dikatakan incest karena menikah dengan saudara kandungnya satu rahim. Nah, dan hukum itu sudah dinasak mansuk karena zaman sudah berbeda. Artinya muncul kitab Torah. Torah diberikan aturan-aturan, tidak boleh menikahi ini, tidak boleh menikahi itu. Nah, kemudian di zamannya Al-Quran juga seperti itu, ada aturan-aturan tertentu. Dulu di zaman para nabi-nabi Bani Israel tidak ada aturan menikah itu lebih maksimalnya 4. Bahkan nabi-nabinya memiliki istri 1000 ya, bahkan punya gundik. Tapi kemudian itu zaman dulu. Kenapa? Karena perbedaan zaman dulu dengan sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda secara antropologi. Maka kemudian di zaman Rasulullah Allah berikan syariat, tapi hal yang mendasar tentang kitab suci.
tentang Tuhan, tentang Nabi, itu sama saja. Tidak pernah agama samawi ini mengakui bahwa Tuhan itu menjelma dan cosplay jadi manusia lalu datang-datang menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena Tuhannya agama samawi mampu menyelamatkan tanpa perlu menyamar jadi manusia, karena dengan dirinya sendiri dia mampu menjadi Tuhan. Kalau ada Tuhan yang tak mampu menyelamatkan tanpa harus jadi manusia, seolah-olah dia tidak becus menjadi Tuhan dengan dirinya sendiri, harus menyamar dulu jadi entitas lain baru bisa menyelamatkan. Ini sebenarnya merendahkan Tuhan itu sendiri. Seperti itu Nikodemus. Oke. Uni, kata Tuhan itu kan luas ya. Apakah nanti di kitab Uni itu juga di kitab Kristen kedatangannya itu luas bagi dunia ini? Apa pertanyaan kamu itu bias ya. Kamu bertanya, Uni, kata Tuhan itu luas ya. Kita sedang tidak memperluas maknanya. Kita gunakan terminologi umum saja bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau yang kamu maksud tentang Tuhan yang adalah kurios, saya lagi nggak bahas itu. Bukan. Saya sedang membahas tentang Tuhan yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Nah, kalau kita merujuk kepada pencipta yang tidak diciptakan, yang maha segala-galanya, dia adalah pemilik alam semesta ini, itu yang kita bahas. Jadi saya lagi tidak mau bertele-tele dengan membahas definisi kata Tuhan menurut kalian yang sedang membela Edis karena mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Terakhir ini, Uni tadi Uni bilang dari Adam itu kan ada hubungan incest ya. Nah, saya juga berkata loh, di zaman Lot ya ataupun Lut ya, kalau di Lot itu kan anak sendiri, 2 anak menidurin bapak ya, seperti apa, istrinya itu menjadi patung tiang garam. Ada loh di Indonesia nih dari hasil itu. Itu nggak ada urusannya dengan saya. Kamu harus bedakan. Iya. Kejadian di zaman Adam itu menjadi maaf bentar. Jadi keturunan itu kan belum zamannya Musa ya, jauh. Jadi sebelum masuknya agama Islam ataupun pengaruh agama-agama di Indonesia, sudah ada belarinya ke Indonesia orang itu. Ya, saya ngomong tuh orang Sumatera Barat, maaf nih ya, termasuk orang Uni juga nih. Aku turun Uni. Bukan cuma orang Sumatera Barat, banyak kok orang-orang yang homo, banyak. Bukan cuma orang Sumatera Barat. Karena homo itu bukan karena dia orang Sumatera Barat. Saya ambil contoh satu suku nih, contoh orang Medan atau bukan cuma orang Sumatera Barat, banyak. Bahkan jangan-jangan kamu juga homo, saya nggak tahu itu. Jadi kita lagi nggak bahas personality seseorang, kita lagi membahas setahu saya ajaran manusia nih. Ya tidak masalah. Sekarang dimaknai bahwa homo itu orang yang menyukai sesama jenis ya. Bahasa itu terkadang digunakan, contoh dulu garing itu artinya goreng kering, kemudian digunakan menjadi sesuatu yang tidak lucu. Mungkin makanya saya bilang kamu harus banyak belajar KBBI ya. Sebelum kamu berdiskusi dengan saya, bacalah KBBI. Ya, aku tahu. Aku juga silakan dibaca KBBI. Jadi, ya silakan dibaca. Homo itu kan Uni menyangkut ke seperti Homo sapien ya. Iya, tapi diksi itu digunakan di Indonesia menuju kepada orang yang GAY ya. Yang kamu bahas kan itu tadi. Jadi tidak perlu kita membahas sesuatu yang, jangan membahas sesuatu yang lari dari konteks sementara kamu membawa hal yang saya tanggapin gitu loh. Kok larinya kemana-mana? Enggak, saya tidak lari kemana-mana. Orang semua tahu kok kalau hombreng itu salah satunya adalah sikap-sikap seperti kamu ya, yang menyukai sama jenis kok. Langsung ini Uni gimana sih? Tentang tadi. Kamu nggak homo. Contohnya buktinya kamu kemarin sama Bang Mesia katanya janjian, katanya mau kawin. Kata siapa? Inilah bikin gosip, duduk sana sini sifat ini. Saya tuh masih ingat loh Nikodemus, ketika kamu diajak sama laki-laki untuk bareng terus kamu iyakan. Saya masih ada dan videonya masih ada di YouTube. Mana ini? Kamu ingat nggak? Kamu dikincar sama Mesia. Waktu itu kamu malah ketawa-tawa sama dia. Gimana sih? Ya udahlah, gini aja Nikodemus ya, silakan kamu dengan kehomoanmu, saya nggak ada urusan dengan itu ya. Silakan menikmati lubang dubur kalau kamu memang suka ya. Maaf ya teman-teman, perhatikan sekali lagi, kalau jadi Kristen sulit sekali membedakan antara diksi A dengan diksi B. Silakan belajar KBBI dulu ya. Saya nggak mau berdebat dengan orang awam, saya hanya mau menjawab pertanyaan kalian saja ya. Oke, Amir Asmono, Nikodemus itu pernah diajak dulu sama Bang Mesia ya, terus dia ketawa sama Bang Mesia, lalu saya katakan dia adalah HOMO gitu ya. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Mbak Uni, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau sampaikan? Aja nih Bun. Iya, ini kan di rumah ini isi keluarga kalau misalnya tanggal 25 cuma mengatakan oh Natalang, itu enggak apa-apa ya Mbak Uni?
Kalau cuman bilang oh Natalan ya nggak masalah, yang tidak boleh itu ikut merayakannya dan memberikan selamat kepada mereka seolah-olah kita berdamai bahwa Tuhan itu memang punya anak dan Tuhan memang dilahirkan pada tanggal itu nggak boleh, karena itu berbahaya buat akidah Oh kita. iya Mbak Uni, oh iya Mbak Uni. Karena saya tidak pernah mengatakan langsung kepada di hadapan sama Kristen bahwa selamat hari Natal. Cuma biasa orang mengatakan oh Natalannya, udah itu aja, tidak apa-apa itu nih ya Mbak Uni ya. Ya nggak apa-apa. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saturung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cornelius agamanya apa? Kristen Katolik. Oke, silakan. Di sini Kristen awam boleh bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama kalian. Tapi kalau kalian menghujat, maka kami akan turunkan. Kami tidak mau, saya pribadi tidak mau berdebat dengan orang awam. Saya kan dari tadi ikut Uni live, tapi yang akhir ini Uni bilang Uni menjustis Nikodemus itu ada videonya itu. Coba Saya nggak ada urusan dengan kamu. Kalau Nikodemus menuntut, biar saya dengan Nikodemus. Saya nggak ada kewajiban untuk membuktikannya kepada bukan kamu. maksud enggak, soalnya Nikodemus itu Kecuali tetangga kamu saya. temannya, kecuali temen homo kamu dia. Mungkin kamu cemburu, mungkin saya nggak tahu. Saya nggak ada urusan Bukan dengan kamu. cemburu. Kamu mau Jadi omongan ya udah. seorang yang Ya orang udah, yang silakan. putar Enggak apa-apa, agama itu enggak masalah, boleh enggak masalah. menjustis loh. Nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak ada kewajiban untuk tunjukkan ke kamu. Enggak, bukan. Ya udah. Ya nggak kayak masalah. sampai Udah kan turun aja. istilahnya Kalau kan nggak mau panutan- diskusi ya dibawa aja. Kalau nggak bisa diskusi dibawa aja. Saya lagi nggak ada penting-pentingnya untuk menunjukkan video itu. Saya nggak ada kewajiban buat tunjukin ke kamu loh. Kecuali kamu teman homonya Nikodemus. Lagi pula kalaupun kamu teman homonya Nikodemus nggak ada urusan sama saya. Ya, nggak ada pentingnya. Saya masih ingat kok, Bang Mesia masih hidup, orangnya masih ada. Bang Mesia kemarin tuh yang bercanda dengan Nikodemus dan dia bilang, oh, iya katanya, pedang-pedangan. Ingatan saya untuk hal-hal begitu ingatan gajah loh. Dan lagi pula saya nggak ada urusan untuk menunjukkan kepada kamu. Silakan kamu laporkan saja ke kantor polisi bab penistaan terhadap pribadi. Nggak apa-apa, saya tungguin kok. Ya, emang kamu siapa? Apa urusan saya harus membuktikan kepada kamu? Ya, kecuali kamu teman homonya Nikodemus. Dan itu kan gak ada urusan dengan saya sih. Saya masih ingat Bang Mesia waktu itu, Nikodemus. Saya masih ingat waktu itu tuh. Nanti kalau Bang Mesia udah bangun tidur nanti dia naik ke sini. Pacarnya Bang Mesia. Masih ingat aku itu. Digodain Bang Mesia dia waktu itu, Nikodemus itu. Ya. Masih ingat saya itu. Saya kalau ingat itu ketawa sendiri teman-teman ya. Dan sorry, emang kalian itu nggak ada hak nyuruh-nyuruh saya. Saya bukan budak kalian, bukan pembantu kalian. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku nunjukkan ini, nunjukkan itu? Bapak kau aja nggak bisa ngatur-ngatur aku. Kau pula mengatur aku, Cornelius ya. Sorry ya, maaf ya. Kalau yang tidak ada urusannya dengan kau tidak ada urusannya dengan aku nggak bisa kau suruh-suruh. Tapi kau bisa bertanya sama aku. Ya bertanya saja. Itu ingat dulu tuh. Bang Mesia tuh, Ika katanya, aku suka sama kamu katanya. Waktu si Nikodemus pertama-tama masuk koma itu oh cemburu buta yang tadi si Cornelius. Oh nanti kamu marah sama Bang Mesia aja, aku nggak ikut-ikutan. Cuman ambeien yang memisahkan kita. Dia waktu itu digodain sama Bang Mesia, dia masih ingat aku. Aduh. Kita sapa dulu nih ya. Kak Sri Haryati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, ada yang mau disampaikan? Mika, kau pernah minum jus mangga enggak? Sehat ya semuanya. Saya monitor aja ini, tadi mungkin kepencet ya Tante, maaf. Oh iya. Lagi tap. Bapak salah pencet iya. Bunda daripada salah Tuhan. Lebih baik salah pencet Bun daripada salah Tuhan. Oke, terima kasih ya. Aku turunkan Bun. Ya oke, salam sehat buat semuanya. Semangat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mika pernah minum jus mangga enggak? Oh enggak pernah ya. Uni, kau Uni kayak nggak pernah makan enak, gue tengok sekarang. Panas sekali Mika. Jangan kayak Nikodemus itu. Kayak nggak pernah makan enak. Gue tengok mangga pun diceritain. Aku jangankan makan jus mangga, pohon mangga pernah aku telan.
Mika pernah makan ikan nggak? Nggak pernah kan? Kayak Yesus lah makan ikan. Ya, kalau aku ikan udah pernah, semuanya udah pernah aku makan. Silakan Ada yang naikkan nggak saudara kita. Ya, teng-kreteng, naik teng-kreteng. Nah, oke, kita tema selanjutnya. Tadi kita membahas tentang ini ya. Tadi kita membahas tentang konsep ketuhanan. Sekarang kita lanjut ke materi di bawahnya. Ada informasi baru. Apa? Gerombolan si berat kumpul tadi di rumahnya si Robert Lele. Siapa aja? Si RK, si Bom, Robert Lele. Ya, orang itu yang penyerang Edis. Mereka melawan Edis. Bom, RK, si Robert Lele versus Sopi Kutul, Edis dan kroco-kroconya. Iya, orang itu tadi lagi merayakan Kapan itu perang kelahiran salib? Tuhan mereka. Kapan perang salib? Kapan mereka rencananya perang salib? Kita nonton yuk. Kalau aku lihat untuk sementara ini perang salib itu tidak mungkin dilakukan, mungkin dengan perang kelamin mereka. Karena udah kita bisa lihat ya bahwa mereka kita temukan ya si Joseph dengan si Agatha, Elia Miran, HIV. Jadi mereka tuh nggak melakukan perang salib lagi, perang kelamin. Iya, makanya di Eropa pernikahan sesama jenis dilegalkan, perang lagi kelaminnya. Ya itu ya, kalian teman-teman yang di bawah jangan ketawa. Menghujat aja kerjaannya, typingannya di bawah. yang ketawa menghujat. Kita berikan satu-satu. Mereka ini ya, kubu-kubuan sekarang. Ya, kubu-kubuan. Sebenarnya kubuan-kubuan terbagi 3. Kalau untuk di TikTok ini sebenarnya kubunya ada 3. Kubu Wanes dan Gio versus kubu Tritunggal versus kubu itu subordinat Edis dan salah Uni. Apa? Kubunya itu ada 7. Kubu pertama penyalipan karya Bapa, kubu kedua penyalipan karya iblis, kubu ketiga penyalipan karya Bapa dan iblis, kubu keempat itu dalam soteriologi. Kita pisahkan dulu materi apa. Kita bicara kristologi, ini dalam konteks kristologi. Kalau kristologi ini bicara tentang siapa Yesus. Kalau bicara tentang penyalipan itu soteriologi. Nah, kita satu-satu tentang kristologi. Kalau tentang teologi itu hanya 2 denominasi, Marcion dan juga Kristen mainstream. Kristen mainstream itu semuanya mengakui kalau Bapa itu adalah Tuhan, nggak ada yang berbeda. Tapi kalau Marcion mengatakan Bapa itu adalah iblis. Nah, jadi cuma 2 denominasi kalau teologi. Kalau untuk kristologi itu yang besar itu terdiri dari pertama aliran subordinat dan terdiri dari beberapa macam. Subordinat setara, subordinat tidak setara, subordinat fungsional, subordinat ekonomi, subordinat ontologis, atau beda. Itu beda-beda lagi itu semua tuh. Yang penting subordinat. Maksudnya adalah adanya aliran kepercayaan tentang Yesus dan Bapa itu ada hierarkinya. Nah, ini namanya adalah kristologi subordinat. Yang kedua, ini juga dipegang oleh Arius di abad kedua. Yang kedua, di abad ketiga. Yang kedua adalah aliran kristologi setara. Ya, inilah hasil-hasil konsili Nikea, ya, yaitu seperti si RK dan Elia. Yang ketiga adalah kristologi monarki modalism atau GO ataupun Wanes. Itu pun terbagi dari beberapa macam. Nah, jadi kalau tentang kristologi itu terbagi dari beberapa, ada 4 kalau tidak salah, ya. 3. Nah, kalau soteriologi, ya, kalau tentang ini beda lagi. Tentang soteriologi, kristologi, tentang ini yang juga mereka bertentangan tentang bayi itu berdosa atau tidak, atau dosa waris. Itu juga banyak perbedaan mereka. Seperti itu. Jadi mereka tuh semua aspek agamanya yang penting itu semuanya berbeda-beda. Nabi pun mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu tidak kudus, ada yang mengatakan nabi itu kudus. Bagaimana ada yang mengatakan Maria itu kudus, ada yang mengatakan Maria tidak kudus. Nah, itu Katolik dan Protestan itu beda. Tapi mereka tergabung menjadi satu nih. Ya, ada yang menggabungkan mereka. Contoh gini, ya. Subordinat itu bergabung menjadi satu, ya,
itu subordinat itu dengan saksi Yehova karena mereka sama-sama. Hanya saja ada perspektif beda. Kalau yang subordinat biasa kayak Pak Jody, sama-sama Tuhan, makanya triteos namanya, triteos subordinat. Sama-sama Tuhan tiga-tiganya memiliki sifat keilahian, tapi lebih tinggi yang Bapa daripada anak gitu. Tapi kalau saksi Yehova, mereka cuma percaya Yesus ini hanya ciptaan, bukan sebagai pencipta. Jadi ini berbeda semua. Satu denominasi itu bercabang. Marsion pun bercabang juga, ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim gitu. Kalau yang tidak ekstrim itu tidak mengatakan Bapa sebagai iblis, tapi Tuhan yang berbeda. Tapi kalau yang ekstrim mengatakan Bapa itu adalah iblis. Jadi inilah kekristenan itu. Itu siapa itu? Si Boroni Yesus. Yes, Boroni Yesus sama beberapa orang. Nah, ini baru dari sistem ini ya. Kitab suci. Kitab suci pun kanonisasinya pun beda-beda. Ortodok dengan ortodok oriental dengan ortodok Yunani itu juga nggak sama. Ya, ortodok itu ada yang 80-an 3 kitab tuh ada. Katolik itu 72 kitab, tapi ortodok dengan Katolik memasukkan semuanya di Deuterokanonika, tapi Protestan malah menghilangkan Deuterokanonika. Nah, jadi semua tentang hal-hal penting dalam agamanya, mereka tuh semua berbeda-beda dan bertentangan. Maka sebenarnya yang fundamental ya. Yang penting dan fundamental. Maka seharusnya begini sistem yang ada di sosial media ini adalah Kristen A dengan Kristen B berantem dulu, berdebat dulu, yang menang baru lawan Islam, gitu harusnya. Harusnya gitu. Apalagi bertemu dengan saya ini, harus yang menang dulu di antara RK dan kubu Edis, harus menang dulu salah satu baru bisa menghadapi saya, dan itu pun masih tertatih-tatih mereka menghadapi saya. Baik yang subordinat itu ada bantahannya, baik yang homoousius ada bantahannya, baik yang oneness itu ada bantahannya. Tetapi di antara ketiga denominasi Kristologi ini yang paling banyak ayat pendukungnya adalah subordinat atau aliran Arius atau aliran Unitarian, di mana Yesus di bawah Bapa dan dia adalah ciptaan. Itu ayatnya paling banyak. Dan ayat yang paling sedikit adalah Yesus adalah dengan Bapa pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Itu paling tidak ada ayatnya. Bahkan lebih banyak ayat yang mendukung doktrinnya Bikana, yaitu GO atau oneness. Bapa, aku dan Bapa satu. Pada mulanya firman-firman bersama Allah. Itu di antara para sub-sub ini mereka banyak perbedaan. Mereka kompak di dalam satu sub, yaitu adalah sub babi ini. Ya. Nah, tapi kalau dalam ranah agama yang mereka kompak semuanya itu baik Unitarian, baik oneness, baik GO, baik jadi oneness ini pun ada yang berbeda loh. Apanya yang monarki? Apakah modelnya ataukah ekonomis dan ontologis seperti yang disampaikan sama si RK dalam konteks ekonomis, dalam konteks ontologis, dalam konteks kaitannya relasi fungsional. Ini kan bahasa-bahasa yang tidak diajarkan Yesus ya. Nah, ada kesepakatan di seluruh orang kafir Kristen ini, dalam pandangan Islam mereka kafir adalah bahwa mereka percaya Tuhan mati menebus dosa itu. Jadi nggak ada yang nggak percaya bahwa Tuhan mati menebus dosa. Itu yang sama-sama mereka pahami, Tuhan mati. Yesus mati itu. Ada yang mengatakan dia Tuhan, ada yang mengatakan tidak. Seperti itu. Nah, inilah yang betul kata Kak Asti di YouTube ya. Yesus tidak membawa damai. Ini kalau ada satu perkataan Yesus yang terpenuhi sepanjang masa, yaitu tadi Yesus datang tidak membawa damai, karena nggak ada kedamaian dalam Kristen itu. Mereka saling bertengkar satu sama lain. Ya. Betul. Dia membawa pertentangan antara istri dengan anak, ibu dengan anaknya, kakak dengan adiknya, menantu dengan mertuanya. Itu terbukti bahwa di dalam satu rumah perbedaan terdapat, banyak perbedaan terdapat, bahkan pembuktian pun sangat jelas. Sekarang kita lihat di live TikTok bahwa mereka tidak saling sepaham atau sejalan dengan keimanan mereka masing-masing, baik itu yang fundamentalnya. Sebenarnya pertengkaran di TikTok ini masih kecil sekali dibandingkan yang terjadi masa lalu. Betul. Dulu antara orang-orang Arianisme dengan orang-orang Tritunggal itu baku bunuh, saling membunuh. Nah, dulu Athanasius itu disupport sama Konstantin karena pada saat itu Konstantin berpihak kepada homoousius. Tapi setelah Konstantin meninggoy, kemudian digantikan oleh Konstantinus anaknya, maka si Athanasius ini justru disingkirkan. Dia
di apa namanya, di inilah terpencil lah, dan aliran Arianisme yang diterima selama 20 tahun. Ya, jadi pokoknya yang mayoritas yang menganggap benar dirinya menganatema yang tidak mayoritas. Nah, kemudian muncullah aliran-aliran seperti Nestorius, kemudian bahkan gara-gara filioque aja pun mereka berbeda-beda tuh. Seperti Katolik dengan Ortodok misalnya. Mereka terjadi skisma, Great Skisma tahun 1953 ya, 1963 kurang lebih di antara itu. Nah, itu perbedaan mereka adalah tentang doa Bapa kami, apa iman rasuli. Kok doa Bapa kami iman rasuli ya? Kalau orang-orang yang di antara salah satunya antara Katolik dan Ortodok, ada yang percaya bahwa Roh Kudus itu keluar hanya dari Bapa saja tapi tidak keluar dari Yesus. Tapi salah satunya percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari dua-duanya. Ini saja mereka berbeda dan menimbulkan yang namanya pertentangan gitu loh. Ini Kristen itu memang seperti itu by sejarah. Nah, dan bahkan ketika muncul Martin Luther di abad ke-16 membawa 95 tesis untuk membantah statement Katolik, setelah dia membawa paradigma sola scriptura bahwa setiap orang Kristen itu kembali ke kitab suci dan tafsir masing-masing, sejak itu muncul puluhan denominasi di agama Protestan. Karena mereka tidak punya sistem buku inti seperti Katolik yang nggak mungkin. Kenapa Katolik tidak ada denom-denomnya? Karena dia tuh percaya kepada satu pengajaran yang jelas yang disebut dengan magisterium. Seperti itu. Itulah kekristenan. Sangat mengerikan sekali perjalanan agama Kristen. Tapi ini yang... Kenapa ketika udah banyak yang pemahaman seperti ini, kenapa termasuk agama Kristen ini yang besar juga masih berkembang ya, walaupun kita lihat secara fakta sekarang di Eropa itu udah banyak penyusutan yang sangat dalam ya, tetapi kenapa kok masih masif? Apakah memang dengan lancarnya ini pengajaran mereka ini dengan tipu-tipu daya ini tadi, atau memang banyak manusia, kalau menurut pandangan ini banyak manusia yang ingin mendapatkan namanya aturan yang tidak begitu ketat dalam kehidupan? Sebenarnya gini loh, ciri-ciri orang yang ingkar kepada Tuhan itu ya adalah membuat ajaran sendiri yang gak ada kaitan dengan Tuhan, atau meninggalkan ajaran Tuhan. Itu aja, dua itu aja. Satu, membuat ajaran sendiri yang gak ada kaitan dengan Tuhan. Ya, yang kedua adalah membatalkan ajaran Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Pertama, Paulus membuat ajaran baru yang gak ada kaitannya dengan Yesus. Apa yang dia katakan? Bahwa Taurat itu adalah kutukan dan Taurat itu dibatalkan. Apakah Yesus ajarkan itu? Tidak. Dia buat ajaran sendiri? Iya. Dia pada saat bersamaan melakukan dua hal. Membawa ajaran baru untuk membantah ajaran Tuhan yang lama, yang sesungguhnya gitu. Dengan mengatakan telah batallah hukum Taurat, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat, itu pengajaran baru yang membatalkan hukum Tuhan yang lama. Jadi Paulus sekali lempar, dua-duanya dilakukan. Nah, metode Paulus ini dalam mengajarkan ajarannya adalah dengan sinkretisme. Dia bertemu dengan orang-orang Yunani lalu mengatakan, benar kata-kata pujanggamu, sementara saya juga memiliki ajaran yang kurang lebih sama dengan kamu, maka marilah kita bersama. Itulah kenapa ketika dalam kutipan-kutipannya dia banyak mengutip kata filosof-filosof Yunani, bahkan mengambil sebuah dongeng untuk diajarkan. Dia mencampur adukan. Nah, sinkretik ini bukan hanya Paulus yang mengajarkan. Amru bin Lu'ai adalah orang pertama yang menjadi asbab Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala. Ketika dia datang, jadi ciri-ciri orang sinkretisme ini adalah ketika dia bicara agama, dia tidak berpihak kepada satu agamanya sendiri, tapi dia mengatakan semua agama itu benar, atau semua agama itu boleh dimasukin, atau mereka mulai dari awalnya liberal dulu, artinya kayak mulai menyamakan lah gitu. Itu ciri-ciri orang yang mulai sinkretik. Lalu kemudian mereka mencampur adukkan, oh sama seperti yang dilakukan oleh si Kitun. Ya, Kitun itu sinkretisme, mencampurkan ajaran Islam dengan Kristen dan Yahudi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Amru bin Lu'ai, itu dia membiarkan dan mengizinkan penyembah-penyembah berhala untuk mendapatkan tempat setara di Ka'bah. Makanya lah muncul berhala-berhala Lata, Mana, Uzza itu di Ka'bah. Itu Amru bin Lu'ai penggagasnya.
Nah, sebelumnya sudah ada Samiri. Samiri itu membuatkan patung untuk Bani Israel agar mencampur adukan ajaran pagan atau penyembahan berhala dengan ajaran Nabi Musa. Sinkretisme lagi. Nah, Samiri, kemudian Amru bin Lu'ay, kemudian adalah Paulus. Entah kenapa ciri-ciri mereka ini sama seperti yang disebutkan oleh Nabi tentang sifat Dajjal. Ya, rambut ada cacat di tubuhnya masing-masing, ada penyakit di tubuhnya masing-masing. Seperti itu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.